saya Suci Anggraini, NPM 202423130 dari kelas AK3A. Saya dan kelompok saya dari kelompok 3 akan membahas tentang pengaruh ideologi terhadap kedaulatan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok saya, yakni 1. Kartiva, 2. Mutiara Febrianti, dan 3. Siti Rahma Abdullah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu pengertian ideologi dan kedaulatan. Pada poin pertama ini kita akan membahas tentang pengertian ideologi, yakni berasal dari bahasa Yunani yang artinya idein dan logos. Idein artinya memandang, melihat ide, sementara logos artinya adalah ilmu. Maka dapat disimpulkan bahwa ideologi dapat diartikan sebagai sebuah sistem keyakinan yang akan memandu perilaku dan tindakan sosial. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga tergantung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung kepada rangkaian nilai yang dikandungnya, yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia baik secara perseorangan maupun secara berkelompok. Secara teori, suatu ideologi berasal dari suatu aliran pikiran atau falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yakni daulat yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Kedaulatan merupakan hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintah serta masyarakat. Senada dengan penjelasan barusan, mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan, negara, daerah, dan sebagainya. Dalam suatu hukum konstitusi dan internasional, kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang mempunyai kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atas batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tersebut tentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang mempunyai yurisdiksi hukum sendiri. Jenis ideologi. 1. Liberalisme. Aliran pikiran ini mengajarkan bahwa negara adalah masyarakat hukum, legal society yang disusun atas kontrak semua orang. Dalam masyarakat itu, menurut aliran ini, kepentingan harkat dan martabat manusia, yaitu individu, dijunjung tinggi sehingga masyarakat tiada lebih dari jumlah para anggota saja tanpa ikatan nilai tersendiri. Hak dan kebebasan orang seorang dibatasi hanya oleh hak yang sama yang dimiliki orang lain, bukan oleh kepentingan masyarakat seluruhnya. Paham ini mempunyai nilai-nilai dasar intrinsik, yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Kedua, komunisme. Komunisme adalah sebuah konsep politik dan konsep bernegara serta salah satu ideologi politik, ekonomi, dan sosial dalam sejarah peradaban dunia modern. Secara umum, pengertian komunisme adalah sebuah gagasan yang menghendaki adanya masyarakat tanpa kelas, yaitu masyarakat yang tidak memiliki hak milik, uang, hingga negara untuk membuat masyarakat stratifikasi dalam kelas yang berbeda. Ideologi komunisme ini dikenal luas atas pemikiran seorang tokoh yang bernama Karl Marx, 5 Mei 1818 sampai 14 Maret 1883, dan Friedrich Engels, 28 November 1820 sampai 5 Agustus 1895. Paham agama. Ideologi bersumber pada falsafah agama yang termuat dalam kitab suci agama. Negara membina kehidupan keagamaan umat dengan sifat spiritual religius.
Dalam bentuk lain, negara melaksanakan hukum ketentuan agama dalam kehidupan dunia. Negara berdasarkan agama. Apabila seseorang penganut agama sudah mempunyai kesadaran dalam identitas dalam suatu agama, maka komitmen pada agama tersebut tidak akan diragukan. Identitas kelompok, yaitu agama, itulah yang menjadikan awal ideologisasi agama bagi para pemeluknya. Contoh negara menganut paham agama adalah Arab Saudi, Islam Vatikan di Roma, Kristen India, Hindu Tibet, Buddha Jepang, Shinto. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ideologi NKRI Pancasila. Pancasila merupakan tantanan nilai yang digali dan nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga pemahaman dan pengalamannya harus mencangkup semua nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila memiliki 5 sila yang dijadikan pedoman hidup masyarakat Indonesia, yaitu sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti spiritual, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia. Nilai ini berfungsi sebagai kekuatan mental spiritual dan landasan etik dalam ketahanan nasional. Dengan demikian, ateisme tidak berkembang hidup di bumi Indonesia dalam kerukunan dan kedamaian hidup beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai sama derajat, sama kewajiban dan hak, cinta mencintai, hormat menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan nilai gotong royong. Ketiga, sila persatuan Indonesia, mengandung arti bahwa pluralisme masyarakat Indonesia memiliki nilai persatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang merupakan faktor pengikat dan menjamin keutuhan nasional atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nilai ini menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebaliknya, kepentingan pribadi dan golongan diserasikan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengandung nilai kedaulatan berada di tangan rakyat atau demokrasi yang dijemakan oleh persatuan nasional yang real dan wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dengan tetap menghargai kepentingan pribadi dan golongan, musyawarah untuk mufakat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai sikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang dan sikap gotong royong dalam suasana kekeluargaan, suka memberi pertolongan kepada orang, suka bekerja keras, dan bersama-sama mewujudkan kemajuan merata
dan berkeadilan sosial. Pengaruh Pancasila terhadap kedaulatan NKRI. Kedaulatan dalam suatu negara berperan sangat penting dalam suatu negara. Untuk mencapai kedaulatan itu, Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup. Masyarakat Indonesia turut berperan penting untuk mencapai kedaulatan NKRI, terutama di bidang pertahanan. Pancasila merupakan ideologi nasional, dasar negara, sumber hukum, dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencapai ketahanan ideologi, maka diperlukan aplikasi nyata Pancasila secara murni dan konsekuen baik objektif maupun subjektif. Pelaksanaan objektif adalah bagaimana pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersurat atau paling tidak tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan di bawahnya, serta segala kegiatan penyelenggaraan negara. Pelaksanaan subjektif adalah bagaimana nilai-nilai tersebut dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi, anggota masyarakat, dan negara. Pancasila mengandung sifat idealistik, realistik, dan fleksibilitas, sehingga terbuka terhadap perkembangan yang terjadi sesuai realitas. Perkembangan kehidupan tetapi sesuai dengan idealisme yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia terdapat dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai ideologi nasional diatur dalam Ketetapan MPR RI nomor 18/MPR/1998. Pancasila sebagai pandangan hidup dan sumber hukum diatur dalam TAP MPRS RI nomor 20/MPRS/1966 atau TAP MPR RI nomor 9/MPR/1976. Untuk memperkuat ketahanan ideologi diperlukan langkah pembinaan sebagai berikut: pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif, ditumbuh kembangkan secara konsisten. B. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dalam mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selaras dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. C. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan di masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal, utuh, dan bangsa terhadap bangsa dan negara. Di samping itu, perlu dituntut sikap yang wajar dari anggota masyarakat dan pemerintah terhadap adanya keanekaragaman. Untuk itu, setiap anggota masyarakat dan pemerintah memberikan penghormatan dan penghargaan yang wajar terhadap kebinekaan. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujud tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia, khususnya oleh setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan serta setiap warga negara Indonesia. Dalam hal ini, teladan para pemimpin, penyelenggara negara, dan tokoh-tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar. Dan pada poin terakhir, pembinaan ketahanan ideologi dapat kita terapkan pada pendidikan moral ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikannya dalam mata pelajaran lain dan juga
diberikan kepada masyarakat. Dengan kata lain, bahwa pendidikan moral Pancasila tidak hanya diterapkan pada pelajar ataupun di dalam pelajaran sekolah semata, namun juga perlu kita terapkan pada masyarakat umum dan masyarakat yang masih belum awas mengenai pentingnya pendidikan moral Pancasila. Maka dari itu, kesimpulan dari video pembahasan kami sebelumnya yakni adalah dengan adanya ideologi, suatu negara akan semakin berdaulat, yakni seperti masyarakat Indonesia di mana kedaulatan ada di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan dengan adanya ideologi menyatukan berbagai perbedaan tersebut seperti perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, dan memberikan keadilan tanpa memandang perbedaan tersebut. Selain itu juga dengan adanya ideologi, masyarakat Indonesia dapat menyelesaikan masalah secara musyawarah mufakat dan untuk tetap menjaga kedaulatan masyarakat Indonesia agar tidak terpecah belah. Sekian dari video kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih.